PKS ditawari posisi Cawagup Jakarta oleh koalisi Prabowo ya. Dan sebenarnya menghina kalau ditawari Cawagup itu. Harusnya ditawari gubernur karena dia pemenang Jakarta kan ya. Jadi kalau misalnya dia ditawari Cawagup itu menghina PKS sesungguhnya. Maksudnya PKS bilang kami pemenang. Kalau cuma ditawarkan Cawagup dengan calon gubernur yang tidak jelas kapasitas dan elektabilitasnya, wah gawat ya. Kaisang Mardani Alisera misalnya, Kaisang Ahmad Saihu, itu enggak banget. Ridwan Kamil Mardani Alisera ya masih mungkin, tapi pertanyaannya adalah apakah rela Gerindra tidak menempatkan kadernya sama sekali atau sekedar untuk menggagalkan Anies Baswedan saja. Wah, kalau begitu berarti betul-betul politik ala Jokowi dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya sobat RH sekalian, seperti biasanya saya sudah mengatakan RH channel sehari hadir sekarang 10 kali dipatok. Pukul 5 pagi, pukul 7, 9, 11, 13, 15 sekarang, 17, lalu 19.30, 20.30 dan 21.30. Jadi itu ya siaran-siaran kita. Mudah-mudahan sobat era sekalian tetap mengikuti perubahan jadwal yang lebih fix dan tetap ini. Dan begitu jam-jamnya saya live ya atau record sebelumnya, tetapi live record tetap live sesungguhnya. Oke sobat semuanya, ini ada berita yang menarik soal PKS ya. Rupanya PKS dirayu oleh Gerindra untuk meninggalkan koalisi Anies Baswedan, dan hebat ya, macam-macam ini tawarannya. Coba kita lihat ya. Ini ada pengakuan dari PKS kalau mereka ditawari oleh Gerindra. Dan Ges Khalifa membuat cuitan juga, nggak tanggung-tanggung itu. Jadi dapat Cawagup ya, ongkos pilpres diganti ya. Kemudian dapat menteri, syarat utama tak boleh dukung Anies. Cawe-cawe jilid 2, tergantung PKS apakah mereka akan jualan atau mereka konsisten. PKS ditawari posisi Cawagup Jakarta oleh koalisi Prabowo ya. Dan sebenarnya menghina kalau ditawari Cawagup itu. Harusnya ditawari gubernur karena dia pemenang Jakarta kan ya. Jadi kalau misalnya dia ditawari Cawagup itu menghina PKS sesungguhnya. Maksudnya PKS bilang kami pemenang. Tetapi tetap saja kalau mereka dipeluk oleh koalisi istana ya sama saja itu melumpuhkan gerakan ya. Gerakan apa yang kita gerakan untuk partai atau kelompok oposisi. Kita bacakan dulu ya. PKS akui ditawari jadi Cawagup dari kubu Prabowo di Pilgub Jakarta. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden PKS Ahmad Syaiqo mengakui
mendapatkan tawaran dari kubu Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil gubernur Cawagup di Pilkada Jakarta 2024. Syahiku mengatakan pihaknya masih mengkaji segala tawaran yang ada. PKS sendiri sebelumnya melalui Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta sudah mengusulkan Anies Baswedan untuk kembali maju dalam Pilgub DKI mendatang. Ada tawaran dari Koalisi Indonesia Maju, itu makanya sedang kami coba analisis. Kami kaji mana kira-kira yang paling maslahat, kata Syahiku di DPP PKS Jakarta Selatan. Di sisi lain ia mengatakan partainya juga membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hari-hari ini terus berkomunikasi siapa yang akan mengusung bersama-sama Pak Anies Rashid Baswedan dengan partai yang lain. Oleh karena itu, komunikasi dengan partai lain ini belum pada sasaran yang final, ujarnya. Saat disinggung soal kemungkinan PDIP mengusung Anies, Syahiku mengatakan PKS tetap berharap mendapat kursi Cawagup. Kami berharap tentu dari calonnya sendiri, mau nggak calonnya dari Pak Anies ini. Kalau kami sudah sejak awal berharap juga bahwa Pak Anies kalau mau justru dengan kader PKS. Harapan kami begitu, katanya. Sejumlah nama belakangan mencuat dalam bursa calon gubernur maupun calon wakil gubernur DKI Jakarta. Beberapa di antaranya adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni hingga Basuki Cahayapurnama (Ahok). Sementara itu Anies juga telah resmi dideklarasikan oleh DPW PKB DKI Jakarta untuk maju di Pilgub Jakarta dan akan menjalani uji kelayakan di tingkat DPW. Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 itu juga berpeluang diusung Nasdem. Selain Anies, DPW Nasdem Jakarta juga mengusulkan dua kader partainya, Ahmad Sahroni dan Wibi Andrino. Nasdem paling lambat mengumumkan nama yang akan diusung untuk Pilgub DKI pada 31 Juli. Pemungutan suara Pilkada 2024 akan dihelat pada November secara serentak di seluruh Indonesia termasuk Jakarta, ya. Jadi sobat RH sekalian, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Ini dari pihak PKS, ya. PKS sedang cywar. Cywarnya adalah kami ditawari oleh Gerindra loh, ya. Gerindra itu adalah penguasa. Penguasa itu bisa can do everything. Bisa menang loh, bisa curang, ya. Apakah itu yang ingin diomongkan PKS? Mudah-mudahan tidak. Karena kalau cuma ditawarkan Cawagup dengan calon gubernur yang tidak jelas kapasitas dan elektabilitasnya, wah gawat, ya. Kaisang Mardani Alisera misalnya, Kaisang Ahmad Saihu, itu enggak banget. Ridwan Kamil, Mardani Alisera, ya masih mungkin, tapi pertanyaannya adalah apakah rela Gerindra tidak menempatkan kadernya sama sekali, atau sekedar untuk menggagalkan Anies Baswedan saja. Wah, kalau begitu berarti betul-betul politik ala Jokowi dilakukan, ya. Pertanyaannya adalah kenapa Gerindra yang menawari? Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat bocor alus Tempo misalnya pembicaraan istana, sepertinya memang ada dua penggerak. Tapi apakah istana kompak atau tidak nanti kita lihat. Pertama, Jokowi konon menurut bocor alus, ya, saya kutip, bertemu mengundang RK Ridwan Kamil untuk bertemu, menawari agar Ridwan Kamil itu maju ke Jakarta karena dia lihat hanya Ridwan Kamil yang bisa mengalahkan Anies. Oke? Itu yang dia minta. Kalau Ridwan Kamil maju, pertanyaannya adalah wakilnya siapa? Kalau wakilnya adalah Kaisang Pangarep, artinya akan ada dua blok lagi. Blok Gerindra PKS sendiri, ya kan? Lalu blok Golkar PSI sendiri artinya. Ini tambah menarik, ya. Sementara Anies Baswedan bisa bikin blok PKB Nasdem atau PKB PDIP atau tiga-tiganya PKB PDIP Nasdem.
Kalau kita bicara tentang konsistensi dukungan, ya harusnya Anies sudah dapat paling tidak PKB dan Nasdem plus PKS sesungguhnya. Karena PKS juga mau dukung Anies tapi required for the time being ya, untuk sementara waktu wakil gubernur juga. Jadi agak rumitnya di sana soal wakil gubernur ya. Padahal begitu sudah jadi wakil juga kita bingung. Wakil itu fungsinya apa buat partai politik? Kalau dia jadi maklar partai politik ya gawat. Sebenarnya kadang-kadang tidak tahu persis kita. Apa sih keuntungan partai politik ketika dia menempatkan wakilnya kalau dia tidak cawe-cawe dalam urusan-urusan tertentu. Ini bahayanya begitu. Sebagai contoh misalnya urusan perkomisarisan misalnya. Urusan proyek-proyek yang ada di bawah DKI dan lain sebagainya. Urusan lobby-lobby. Jadi mostly urusannya adalah urusan yang gak baik. Urusan yang hengki-pengki. Urusan cawe-cawe. Urusan kolusi dan nepotisme. Bahkan korupsi. Nah, mudah-mudahan gimana ya. Kita harus kembalikan hakikat pemilihan ini kepada sistem presidensial. Apa sistem presidensial tersebut? Bahwa kepemimpinan itu ada dua jalur. Kepemimpinan di eksekutif jalur sendiri, pemimpinan di legislatif jalur sendiri. Itu yang kita pahami. Misalnya dari dissenting opinionnya Saldi Isra ya, hakim konstitusi terhadap penolakan persetujuan dia untuk menghapuskan presidensial threshold. Ini beda logikanya. Jalur legislatif dan eksekutif. Nothing to do with berapa kursi parlemen harusnya, karena sistem pemerintahan presidensial bukan parlementer. Memasukkan threshold itu logika parlementer, itu kata dissenting opinion Saldi Isra. Sehingga selalu kita kikuk begini kan, mau mengusung hak semata-mata partai politik, tetapi negosiasinya sontoloyo kira-kira begitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah PKS bakal tergoda dengan rayuan Gerindra? Dan jangan lupa kemungkinan akan ada 3 poros kalau begitu. Poros istana existing ketika pencalonan yaitu poros Jokowi. Poros istana ketika pengambilan suara atau pemungutan suara. Dan poros oposisi. Nah kalau variasi yang paling tradisional adalah ya head to head, di mana istana baik istana lama maupun istana baru itu gabung jadi satu melawan oposisi atau oposisi melawan istana 1 istana 2. Jadi istana diwakili Ridwan Kamil, lalu wakilnya didiskusikan antara Kaisang dan PKS. Kalau PKS mau gabung ke sana, lalu kekuatan oposisionalnya tinggal 3 partai. Menurut saya PDIP tidak mungkin gabung ke sana. PDIP pilihannya independen, tidak mengusulkan siapa-siapa, karena dia juga mau safety player, ataukah dia at all cost bantu Anies Baswedan untuk mengalahkan calon istana. Tapi jangan lupa, kalau PKS misalnya tidak masuk di koalisi Anies, maka saya duga wakil gubernur mungkin akan dari PDIP. Karena di PKB no isu yang saya dengar. Sementara di Nasdem walaupun dia mengajukan Ahmad Sahroni, dan Ahmad Sahroni awal-awalnya memang sangat berambisi untuk menjadi calon gubernur dengan dalam tanda kutip mendukung Anies sebagai presiden. Tapi sepertinya sekarang agak digeser ambisinya. Tidak sebagai gubernur tapi wakil gubernur. Pertanyaannya adalah, kalau menjadi wakil gubernur dia harus mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota DPR. Mendingan anggota DPR. Karena itu menurut saya Nasdem pun no isu juga untuk wakil gubernur. Terakhir ya mungkin PDIP yang mengejarnya. Tapi patut disayangkan kalau PKS akhirnya menyeberang. Nah, cuma kalau Anies PKS lagi-lagi
Anies itu persepsinya kanan, PKS juga kanan, lalu yang menengah kirinya siapa? Itu persoalan juga. Karena PKS mendukung orang yang dipersepsikan sebagai tengah kanan. Kalau tengah kirinya, ya kalau nggak Nasdem, PDIP harusnya. Tengah kiri moderat PKB, tapi dalam konteks politik Indonesia justru PKB dan PKS itu sulit bertemu sampai kemudian Anies dan Muhaimin bertemu atau dipasangkan. Jadi sekarang tidak ada isu lagi soal PKB-nya, isunya tinggal apakah calonnya berasal dari Nasdem, dari PDIP atau dari PKS. Kelemahan dari PKS adalah satu arus. Maka peluang terbesar di Nasdem dan PDIP. Nasdem sosoknya barangkali kalau dimajukan Andika di sini, Sahroni akan susah bersaing. Tapi kalau yang dimajukan Pras, Sahroni mungkin lebih terkenal merasa dibandingkan Prasetyo Edy Marsudi. Jadi sobat R sekalian, saga gubernur ini makin hot saja ya. Terlepas ada yang tidak suka Anies mencalonkan diri karena dianggap ambisius atau selalu ingin menjabat. Tetapi ya sudahlah ya. Karena ada satu soal yang kemudian tidak bisa akan atau sulit kita kompromikan, yaitu kalau tidak ada panggung politik, Anies akan bingung 5 tahun ke depan mau ngapain. Memimpin partai politik iya. Tapi memimpin partai politik butuh resources yang besar. Hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukannya. Surya Paloh mampu melakukannya karena dia seorang pengusaha, punya televisi, punya media. Mungkin media tidak isu lagi setelah kita bisa bermedia sosial, tapi tetap saja televisi sumber yang paling kuat untuk membentuk partai politik atau mencari dukungan rakyat terhadap partai politik yang baru. Karena setiap saat bisa menggunakan televisi itu untuk campaign. Prabowo mampu melakukan itu ya karena kaya raya juga. Anies Baswedan bukan sosok yang kaya raya. Mengandalkan arus bawah ini bisa jadi semangatnya up and down kalau tidak ada panggung politik yang jelas bagi Anies. Karena itu saya membayangkan mereka butuh panggung politik buat Anies dan buat mereka juga berlindung dalam tanda kutip sehingga semangat perlawanan itu terus membara. Oke, kembali kepada PKS. Pertanyaannya adalah apakah PKS tertarik atau tidak ya? Bukan tertarik. Sobat RH sekalian, kita sedikit bacakan komentar ya. Kak Obay apa ini? Bismillah, selalu sehat walafiat Bang Refli. Hati-hati PKS jebakan Batman. Kalau emang mau harusnya Gerindra dari awal nawarin PKS masuk ke koalisinya di kabinet. Jangan pas pilkada doang. Kalau PKS maksain bisa-bisa ditinggalin pendukungnya. Penyalahgunaan kekayaan yang diragukan cara mendapatkannya. Jadi bukan penyalahgunaan kekuasaan tapi kekayaan ya. Takbiran Bang. Ya, tadi kan takbiran. Gerindra bukan Gerindra. Partai tidak ada rasa malu, sudah deklarasi tidak ada dukungan untuk Anies di Pilgub, tapi sekarang Gerindra mau sodorkan wakil gubernur ke PKS. Hahaha. Apakah jika Anies diusung PDIP, beritanya Anies akan sowan ke PDIP? Dia pasti menjadi petugas partai dan dikendalikan oleh Mega. Iya dan tidak. Ya, Mega seperti biasanya akan mengatakan petugas partai, anak buah dan lain sebagainya. Tapi bergantung juga bagaimana komunikasi dengan Anies dengan Mega. Karena Anies kan intelektual sesungguhnya. Ini maaf kata, Megawati awalnya kan underestimate terhadap Jokowi. Makanya persepsi dia terhadap Jokowi dia nggak pernah berubah ya, petugas partai. Karena dia memang dari PDIP. Tapi menurut saya dengan Anies agak sedikit berbeda karena sadar dari awal Anies bukanlah bagian dari PDIP. Tapi kita tidak tahu ya bagaimana kedepannya, we'll see ya. Kemudian buat polling Bang, siapa yang cocok jadi wakil Anies? Kalau dibuat polling ya yang menang pasti dari kader PKS. Itu sudah saya lakukan ya. Kalau dicek coba ada nggak polling yang sudah kita buat ya, disampaikan lagi ya. Dulu saya pernah buat polling rasanya Mardhani Alisera, kemudian
Jenderal Andika Perkasa, kemudian Ahmad Sahroni ya. Hasilnya kalau nggak salah Andika ya kalau nggak salah, atau Mardani, Andika kayaknya. Coba nanti ditampilkan lagi ya. Jadi sudah, it happen ya, done ya. PKS akan ditinggalkan simpatisannya kalau ikut bujukan partai tukang asahan. Percayakah Prabowo dan Jokowi beserta para penjilatnya tentang akan adanya hari pembalasan? I don't know exactly ya. Anies Baswedan sudah diusung oleh PKB, artinya apa? Artinya sudah ada partai yang mengusung. Tidak ada yang ideal dalam politik. Sepanjang garis demarkasinya tidak dilalui, menurut saya masih oke. Misalnya apa yang ada garis demarkasi? Kalau Anies diusung oleh Nasdem, PKB, PDIP dan PKS menurut saya masih oke, still oke. Golkar masuk koalisi still oke. PAN masuk koalisi still oke. Tapi kalau yang sudah mengusung adalah Gerindra, itu nggak masuk akal. Karena kalau Gerindra yang mengusung berarti part of the presidential office, ya kan? Kalau yang mengusung PSI juga nggak masuk akal. Jadi menurut saya dua partai itu saja yang dalam tanda kutip haram mendukung Anies Baswedan, ya, dalam tanda kutip haram, kecuali mereka mau ikut hanya sekedar rame-rame saja bagian dari agenda, tetapi permainan di pegang oleh Anies Baswedan serta backbone-nya seperti PKS, tapi rasanya nggak mungkin, ya, kalau PSI ikut-ikutan saja misalnya mendukung ya, oke, tetapi yang jelas adalah masyarakat kan menginginkan pengadilan terhadap Jokowi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Menurut Refli Harun, jika PKS tidak mengusung Anies, apakah akan ada pengaruh negatifnya untuk PKS? Akan bahaya kalau misalnya PKS dianggap pengkhianat oleh para pemilihnya yang juga memilih Anies. Bisa jadi ya. Nah ini sobat era sekalian ya. Ya. Wah ini tapi ini di awal ya, tapi yang di akhir-akhir tidak begitu ya. Di akhir coba. Jadi siapa pasangan Anies yang Anda pilih untuk Pilkada Jakarta? 35.000 yang voting, tetapi itu berapa hari yang lalu ya, 2 weeks ago ya. Di situ ternyata masih besar suaranya Anies Mardani, Alisera dan Anies tidak maju Pilkada. Tapi kalau kita lihat polling berikutnya, makin banyak orang yang kemudian mengharapkan bahwa Anies maju dan kalau tidak salah dengan Andika Perkasa. Setelah itu ada polling lagi ya. Kalau Anies menjabat akan membawa maslahat bagi jutaan rakyat Jakarta, apalagi yang terdampak atas kejahatan Heru Budi daripada tidak menjabat. Kenapa RH kok sentimen bilang Anies ambisius gila jabatan? Ini nggak denger nih palu gada nih ya. Saya ngomong begitu kalau dia mengambil Kaisang sebagai calon wakil gubernurnya. Itu soalnya. Artinya kalau Kaisang yang menjadi calon wakil gubernurnya sama saja dia mencampur adukan antara air dan minyak. Ya, untuk sementara harus dijauhkan Anies dari PSI, dari Jokowi dan dari Prabowo. Karena persepsi kita adalah kita tidak bisa bergabung dengan orang yang main tapi dengan cara curang kan begitu. Kenapa ketua DPW PKB selalu berharap Anies Kaisang? Ya you know lah PKB ya. PKB partai yang tidak pernah berani terang-terangan menjadi oposisi ya. Sama seperti organisasi yang membackupnya juga seperti itu. Jadi ada sisi pragmatisme di sana ya. Anies dan Saroni saya rasa 60% mudah ya. Mudah atau muda ya. Bagaimana kalau Anies Risma? Risma sepertinya sudah kehilangan tajinya ya sejak pindah. Kalau awal-awal dia harum namanya, dulu dimajukan ke sini ya untuk menghadang katakanlah calon-calon dari koalisi, tapi sekarang tidak bisa ya. Mana yang Anda pilih ya, ini 11 days ago ya. Anies Andika Perkasa 52%, Anies Mardani Alisera 24%, Anies Kaisang 5%, Anies Sahroni 5%, Anies Sudirman Said 14%. Jadi Andika Perkasa ya. Jadi kalau kemarin sebelumnya Mardani Alisera, tapi begitu nama Andika masuk, Andika yang juara satunya. Sobat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan sekali lagi
masih dalam suasana Idul Adha ya. Kita takbiran. Apa salahnya Kaisang? Apakah jika menjadi wakilnya Anies atau RK itu sebuah perbuatan dosa dan kriminal melanggar hukum? Palu gada, saya kira kita nggak usah berdebat lah ya. Yang jelas Kaisang not accepted bagi pendukung Anies. Tapi kalau dia mengambil itu, Anies pasti sudah akan menjadi man of without value ya. Man without value, bukan man of value lagi. Jadi itu persoalannya. Kalau sekadar kita ambil-ambil saja, kita seperti tidak pernah mau mempermasalahkan bahwa pemilu kemarin adalah pemilu yang curang. Dan kita ngambil Kaisang itu buat apa? Buat curang lagi. Kalau buat curang lagi, waduh, ya kan? Karena itulah yang bisa dilakukan kekuasaan hari ini, menggunakan kekuasaannya untuk menggelontorkan bansos, kan begitu. Atau membeli partai politik tadi. Misalnya membayar apa yang sudah dikeluarkan di Pilpres. Berarti uangnya banyak sekali. Dari mana uang tersebut? This is the question kan? Ya kan? Kok bisa? Berarti kan dari cukong. Nggak mungkin dari kantong pribadi. Atau dari uang negara yang dia ambil. Kita nggak tahu. Karena itu kalau misalnya ada tawaran membayari pilkada, uang Pilpres kemarin dan lain sebagainya, atau uang pilek, itu menurut saya harusnya bukan transaksi itu yang dilakukan. Itu kan sudah mengkhianati. Cara memasang-masangkannya saja udah nggak benar. Harusnya kan berdasarkan people aspiration kan. Oke, itu saja sobat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.